Kiai amplop, kiai kontrak, tujuannya dunia, tujuannya perut. Ya, banyak ustaz kiai, bukan hanya ustaz kiai, Habibnya ada yang Habib begitu juga sekarang. Makanya saya keluar penjara kan itu. Ini kok Habibnya malah jadi Habib bersorban apa? Habib yang jadi kerangka bersorban juga. Jadi mau dikatakan goblok, ya mereka tetap jadi muhibbin. Mau dikatakan tolol, mau dikatakan gila, mau dijuluki kera bersorban pun, para muhibbin ini ya logowo-logowo saja. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu ustaz jahanam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjir. Dipegang kumisnya, ya ada Muhyiddin Habib Bahar Smith, dipegang kumisnya lalu ditarik-tarik begitu ya, sambil menahan kesakitan. Muhyiddin rela dikatakan goblok, rela dikatakan tolol, rela dikatakan monyet, rela ya, dizolimi, ditarik-tarik kumisnya, rela teman-teman. Lihatlah reaksi Muhyiddin saat dipelitir kumisnya di depan banyak orang ini. Ditarik kumisnya teman-teman sama Habib Bahar. Muhibbinnya disuruh merangkak di hadapan dia, lalu ditarik kumisnya teman-teman. Sambil muhibbinnya itu menahan rasa sakit. Perhatikan nih, ditariknya sampai melebihi hidung, ya, ditarik begitu. Sakit itu. Ia hanya pasrah dan tersenyum meskipun dari raut wajahnya ia terlihat teman-teman. Menahan sakit. Sudah disuruh merangkak, dikerjain lagi. Bahkan si Muhyiddin seolah membiarkan dirinya tersakiti asalkan Bahar Smith ini bisa tertawa senang. Minum air bekasnya Habib, rela. Luar biasa sahabat mulia, hingga hari ini umat Islam masih percaya keberkahan bekas makanan atau minuman yang dimakan atau diminum seorang Habib. Apalagi jika minuman itu ditiup dan dibacakan zikir atau sholawat oleh Habib tersebut. Pada cuplikan video ini terlihat para ibu-ibu yang telah menyiapkan minuman botol masing-masing. Kemudian minta dibacakan sesuatu dan diminum seteguk oleh Habib Bahar. Sampai Habib Bahar kewalahan. Sehingga Habib Bahar minta semua minuman botol ibuk-ibuk ditumpahkan ke satu wadah dan satu mangkok saja. Air minum yang dibacakannya sesuatu dan diminumnya sedikit. Nyium kakinya Habib, rela. Jangankan kakinya, bekas kakinya Habib dicium, rela. Bekas duduk, bekas pantatnya Habib, rela mereka cium. Kurang istimewa apa perlakuannya? Begitulah Indonesia. Doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi ini sungguh sangat-sangat rusak sebenarnya. Namun apakah perlu kita untuk mendiamkan? Jangan bahas habaib, ilmumu belum sampai. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Ngajimu kurang jauh, ngopimu belum kental. Kita tidak perlu menjadi tokoh agama untuk mewaraskan akal kita dari doktrin tahayul, khurafat, doktrin dawir semacam Habib ini. Kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Kemudian setelah itu dia bilang, loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Gak perlu teman-teman. Cukup mengaktifkan akal sehat kita, ya kita sudah terbebas dari doktrin-doktrin semacam ini. Turun rantai emas dari langit. Kok iya sampai seperti itu mereka hebatnya? Ya Allah. Keluar api dari tangan. Wush, apa? Ini Syawak Lama lihat tangannya Syawak Rabi Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis kakinya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Kalau aku nggak nangkis, kamu sudah mati. Tempo, aing bisa mirunan di nulengan. Iya, sakti. Wah. Nabi Muhammad SAW berperang saja gak keluar api dari tangannya. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa keluar api dari tangannya, hebat perang, luar biasa.
Tapi gak ada Nabi Muhammad SAW pamer-pamer sedemikian rupa, gak ada. Cuma orang-orang konyol yang menceritakan hal-hal konyol yang melampaui mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya menyatakan melampaui? Nabi Muhammad SAW mi'raj sekali, mereka bisa 70 kali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah traveling ke surga seenak jidat, kecuali Allah yang memberikan kesempatan buat Nabi Muhammad SAW untuk melihat-lihat surga dan neraka. Oh, kalau Habib Balawi enggak, seenak jidat mereka, capek, pulang-pulang dari surga capek, minta pijit kepada anaknya. Ada bekas pasir di kakinya Habib Abu Bakar bin Salim. Faqih al-Muqaddam Tsani, beliau punya anak namanya Habib Abu Bakar Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran pernah memijit kaki ayahnya. Ketika dia pijit di kaki beliau, kaki ayahnya ada butiran pasir-pasir yang baunya harum. Luar biasa, yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga. Masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Pulang dari surga capek katanya. Kalau dia masuk ke neraka, padam nerakanya. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampirin neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sesombong itu. Kalau saya masuk ke neraka, nerakanya akan padam. No, tidak ada satupun kisah dari Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau saya masuk ke neraka, maka neraka itu akan padam. Tidak ada, teman-teman. Tak ada satupun kisah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sedemikian rupa. Kisah seperti ini hanya ada dalam kisah Habib. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW banyak yang wafat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun kisah. Perhatikan baik-baik. Ini juga komparasi yang akan membuat kalian berpikir keras untuk menolak doktrin dawir dari habaib. Yang pertama, habaib ini teman-teman mampu menjamin muhibbinnya masuk surga. Kisah si Maman, kalian masih ingat kisah Maman? Kisah si Maman itu adalah bukti bahwa habaib ini penjamin orang masuk surga. Maman meninggal, pelaku maksiat, orangnya fasik, tidak mau beribadah dan lain sebagainya, mati dalam keadaan dosa besar seperti itu. Oleh habaib dikasih jaminan dengan tiket, nulis tiket, taruh belakang kepala kubur. Nanti man kalau kamu di kuburan ditanya mungkar nakir, kasih surat ini, belas kamu masuk surga tanpa hisab. Tuh, perhatikan baik-baik. Habib mampu menjamin orang masuk surga dengan jalur tiket. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda ketika di peperangan. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat memenangkan suatu perang. Lalu ada seorang pemuda tertancap anak panah yang menembus dadanya lalu mati. Lalu para sahabat yang lain menyatakan bahwa pemuda tersebut sudah syahid, tempatnya di surga. Tuh, para sahabat sudah menjamin, ini sahabat nih ya, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW langsung sudah mengklaim, menyatakan bahwa sahabat tersebut mati dalam kondisi syahid. Tapi datanglah Nabi Muhammad SAW menegur para sahabat, tidak, sesungguhnya dia di neraka. Tuh, para sahabat sudah mengklaim dia di surga karena ikut berjihad dengan Nabi Muhammad SAW, terkena tembakan panah, tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan dia di neraka. Dengan alasan apa? Karena pemuda tersebut mengambil harta ghanimah secara diam-diam. Hanya perkara mengambil ghanimah kecil, diam-diam, orang tersebut masuk neraka dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin orang tersebut masuk surga. Nabi loh, ya. Harusnya Nabi bisa menjamin siapapun masuk surga. Kamu surga, kamu surga, kamu surga, kamu gak surga. No. Harusnya Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan dia dari neraka, sebagaimana Habib menyelamatkan muhibbinnya dari neraka bermodal tiket. Bisa saja Nabi Muhammad SAW menyelamatkan itu orang, tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong, tetap orang itu masuk neraka, teman-teman. Hanya perkara harta ghanimah yang dia ambil secara diam-diam. Harus kalian pahami dan harus kalian ketahui itu. Para habaib ini, doktrin-doktrinnya, dawir-dawirnya sudah mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Apakah masih belum kalian mau berpikir? Belumkah kalian mau berpikir? Sampai kapan kalian tidak mau berpikir? Pakai akal waras kalian, pakai akal sehat kalian. Agar apa? Agar hidup kalian penuh makna, tidak selamanya di bawah bayang-bayang doktrin Habib yang meresahkan seperti ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Kedepan kita akan tetap mengedukasi umat dari doktrin takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena 3 hal ini yang membuat ajaran agama kita ini rusak. Itu saja dari saya.